Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Kenas podcast yang luar biasa. Bikin boys gak sih? Jawaban stadion. Bikin boys gak sih? Boys banget. Tuh, kandani kok. Oke, saya masih punya tema yang keren. Tema kita mahasiswa boys. Tapi ini luar biasa. Ini berbeda sekali. Saya punya narasumber Hafizah Fatma Gardila. Fatma, selamat datang di podcast Kenas. Kamu merasa asing atau tidak di sini? Merasa baru. Merasa baru, iyalah. Setiap hari kita harus baru. Oh, gak pacari sih. Oke, berarti Fatma ini dari Jombang. Jombang, beriman. Banyak memang dari Jombang ya? Banyak. Teman-teman saya yang PBSID di kelas itu ada 3 orang kebetulan. Loh, jangan-jangan satu jurusan Jombang semua? Ya, termasuk ini ya. Siapa? Putri juga dia? Iya, Putri satu okay. Teman barengan biasanya. Oh iya. Kok barengannya jadi sama passionnya? Jadi sama seneng nulisnya? Kamu iya. seneng nulis? Seneng kayaknya begitu nulis. Ya? Iya. Saya lihat di profil, nanti saya baca. Fatma dari Jombang. Tapi ngekos? Ngekos. Di mana? Ngekos di Ambarawa sekitar sini. Jauh itu? Sebelah sini kan? Ambarawa ya? Iya. Sebelah kampus. Kalau lewatnya muter jauh, tapi kalau nyebrang gini berapa meter gitu dari kampus. Oke, Fatma. Karena kita mengundang kamu di sini, jadi kita ngobrol banyak terkait dengan ini sesuatu yang menarik dan itu sudah kamu lakukan. Saya baca dulu ya profilmu. Kamu mau menulis sejak SD, sejak SMP? Iya, saya suka nulis sejak SMP, tapi dulu waktu SMP itu lebihnya ke buku diary, masih buku diary gitu. Terus berkembangnya waktu SMA, itu kan saya madrasah aliyah, setingkat SMA, itu sudah memulai suka nulis puisi, cerpen kayak gitu. Ya karena dulu kamu nggak punya laptop, jadi di buku kan? Oh iya benar. Coba kalau dulu sudah pegang laptop, pasti nulisnya di laptop. Berarti tulis tangan ya? Iya, tulis tangan. Apa yang ditulis? Saat SMP atau ya mulai menulis. Kan saya seorang santri ya waktu di Jombang, santriwati. Di mana santrinya? Di Tambak Beras kebetulan, pondok Okay. pesantren Tambak Beras Jombang. Nah itu kan kalau santri kan tidak diperkenankan bawa handphone. Oh iya. Jadi kalau pengen apa-apa mencurahkan perasaan itu di buku diary. Kebetulan waktu setingkat MTS, tingkat SMP itu kan nggak ada laptop dan emang belum boleh bawa laptop di sekolah kayak gitu. Jadi nulisnya di buku diary apa, tiba-tiba kok makin kesini makin jadi puisi ya gitu. Iya. Oke. Saya itu kan curiga gini ya. Beberapa teman-teman itu yang saya menganggap bahwa nulis di diary itu sudah nggak lazim atau sekarang loh ya. Iya. Sudah tidak banyak yang melakukan. Tapi teman-teman yang basicnya itu pesantren ternyata masih banyak melakukan itu ya. Masih banyak. Ini yang tidak dianggap bahwa seolah-olah tidak ikut teknologi. Oh iya. Tapi justru keren, justru bermanfaat dengan baik. Aku bayangkan kalau seandainya kamu sudah sejak kecil dipegangi HP atau laptop, kayaknya juga nggak seperti yang kamu lakukan waktu tidak diberi HP, tidak ada laptop, tapi harus menahan diri, menuangkan segala keinginan itu di diary, ya. Iya benar. Kalau dipegangi HP kan bisa jadi nggak seperti itu polanya, iya. karena kamu tidak menahan. Kamu pengen apa gitu, telepon. Seandainya ada HP ya. Kamu pengen apa gitu langsung bisa melakukan. Tapi kalau tidak ada handphone kan keinginanmu itu kan masih harus tertahan ya. Iya, benar banget. Sehingga ada dorongan menulis.
Apalagi kalau anak pesantren itu hiburannya cuma di perpustakaan. Jadi Oke. baca-bacaannya ya cerpen, puisinya Sapardi kayak gitu kan. Hiburannya Oke. itu di perpustakaan. Saya dapat sesuatu yang menarik di sini ngobrol sama Fatma ini, bahwa tidak selalu semuanya itu harus berteknologi tinggi ya. Tidak selalu semuanya itu tiba-tiba harus gagap dikondisikan dengan gadget dan sebagainya. Justru seperti yang dilakukan Rama ini, Fatma, ketika dia dibatasi itu justru malah kreatif ya. Ya sebenarnya maunya nggak kreatif, maunya menjawab kebutuhan. Iya. Kenapa sih kok mau gini kok? Seandainya kalau coba nggak di sini, pasti akan itu ditulis. Iya. Apa gitu ditulis. Justru menulis ini jadi sesuatu yang apa ya? Kebutuhan. Ada dari surprise-nya, kejutan. Iya. Dari sekedar bahwa kamu butuh sesuatu ditulis, tapi di situ menemukan ini ya, menemukan apa? Sensasi atau apa ya? Saya kalau dari saya sendiri itu kayak menemukan rasa apa ya? Dulunya kan kayak cuma hobi gitu ya. Tapi itu justru waktu di pesantren itu sebagai kebutuhan. Jadinya candu dalam tanda kutip. Iya, candu. Kalau nggak melakukan itu nggak asik. Ya? Nggak asik. Tapi setiap orang kan beda ya. Jadi bayangkan, tapi ini asiknya keren. Iya. Bayangkan loh, di luar diri kamu ini, saya ngomongnya di luar diri kamu, kan nggak banyak yang mau nulis. Sedangkan kamu justru sebaliknya. Kalau nggak nulis itu sakit. Iya, kayak teman-teman kalau nggak buka Instagram itu rasanya kurang ya. Itu rasanya itu waktu saya nggak buka TikTok sakit ini sekarang. Artinya memang itu nggak boleh dibiarkan begitu saja nggak bermanfaat. Artinya tidak membuat ada impact atau nilai plus ya. Iya. Akhirnya mungkin kamu akhirnya punya keresahan itu. Artinya bahwa apa yang sudah menjadi kebutuhanmu ya harus lebih ada nilai tambah. Jadi sesuatu yang menarik lagi. Iya benar Bapak. Terus. Jadi waktu masuk ke ranah MA ya, setelah SMA itu kan saya juga masih mencari jati diri. Kebetulan saya itu dari jurusan IPA. Oke, saya kan ini saya bisanya di mana ya? Nggak langsung ikut ekstrakurikuler jurnalistik waktu itu. Jadi saya itu nyoba banyak hal, ikut anak olimpiade kimia, anak olimpiade fisika, itu semuanya saya ikuti. Tapi kok saya ngerasa kok saya nggak unggul di sini ya. Nah waktu kayak ngerasa sedih pada hal-hal yang kayak kok aku nggak unggul seperti teman-temanku. Karena emang saya dari jurusan IPA ya. Saya kan mencurahkannya dalam tulisan. Iya, kayak kok saya nggak cocok ya di IPA. Perasaan-perasaan kayak gitu muncul. Mulai resah, nggak tenang. Iya gitu. Saya unggulnya di mana ya? Lihat teman-teman saya, apalagi saya waktu itu masuknya kelas unggulan gitu loh. Jadi kayak ini kok nggak cocok ya saya di IPA, kurang bisa menguasai gitu ya. Terus lihat teman saya yang juga IPA yang ikut ekstrakurikuler jurnalistik. Oh iya bisa saya coba, nggak harus jadi anak olimpiade lah. Mungkin akhirnya itu ya. Iya, akhirnya saya terjunnya ke jurnalistik itu. Oke. Saya potong dulu. Jadi nanti kalau anak saya mau saya taruh ke pesantren kayak kamu aja, biar dia nggak mengenal gadget dulu. Semua kebutuhannya biar dia tulis dalam sebuah buku, dan itu jadi kebiasaan yang bagus, dan akhirnya dengan tidak sadar dia terarah pada sesuatu yang menarik, yang keren. Silakan buat yang nonton ini ya, yang punya anak juga nanti. Ini saya perlu menegaskan bahwa ini menarik apa yang dilakukan oleh Fatma, dan ini pengalaman yang terjadi ketika hari ini, atau ya saya bilangnya SMP berarti kan masih tahun berapa ya? Tahun 2013. 2013 SMA sudah pegang HP? Pegang laptop. Kalau HP kan di pesantren nggak boleh.
Oh, laptop yang boleh. Iya boleh. Tapi nyambung wifi mana? Iya, jadi laptopnya itu digunakan khusus di sekolah dan nanti ada tempat penitipan di sekolah gitu loh. Kan khusus sama. Oh iya. Dan pada akhirnya justru ada sesuatu yang bukan ketinggalan, bukan tertinggal, tapi justru kita berusaha untuk mana sih yang sebenarnya penting dan nggak penting gitu. Mana sebenarnya harus kita saat ini butuhkan dan tidak. Maka sekarang mari kita cari tahu si Fatma ini yang di profilnya itu. Fatma itu ini sudah keliling. Kamu kok keliling itu bukan keliling negara, keliling tonggo. Iya, waktu hari raya itu. Teman-temanmu kan keliling. Ini kok kamu keliling ke 3 negara? Itu serius? Mana kamu? Keliling kemana? Jadi waktu itu itu ya saya ceritakan dulu ya. Itu waktu SNMPTN kan, alhamdulillah masya Allah saya itu lolos. Dan lolosnya itu di UM. Nah pilihan pertama waktu itu kan pendidikan biologi, yang kedua pendidikan bahasa Indonesia. Terus? Dan alhamdulillahnya emang mungkin ya jalannya Tuhan ya. Itu ngasih pendidikan bahasa Indonesia gitu. Dan waktu itu kan kosong 2 bulan. Kamu keterima pendidikan bahasa Indonesia berarti? Iya. Terus kosong 2 bulan? Iya, kosong 2 bulan buat nunggu teman-teman yang SBM. Nah itu saya itu ikut lomba. Banyak ikut lomba puisi, terus puisi-puisi yang udah 4 buku tulis. Kan di pesantren kan tetap nulis ya, meskipun ada laptop ya. Tetap nulis, salah satunya itu saya ikutkan lomba. Lomba di waktu itu Pemuda Pena Indonesia, dan itu di Tangerang. Lombanya di Tangerang? Kirim karya. Jadi komunitas Pemuda Pena Indonesia kirimnya di Tangerang. Dan 2 bulan setelahnya itu baru pengumuman gitu. Dan waktu itu saya sudah mahasiswa baru di sini. Sudah diterima itu ya? Iya, sudah diterima. Tapi menunggu jeda? Iya, belum masuk? Menunggu jeda belum masuk, ya. Terus habis itu ditelepon kan, langsung ditelepon. Dek, atas nama Hafizah Fatma dapat juara 3. Itu apa, se-Indonesia waktu itu. Terus saya kan kaget ya, soalnya hadiahnya itu 3 negara. Dan orang tua waktu itu masih merantau di Kalimantan, jadi saya telepon, ini gimana, boleh tak gitu. Nah namanya orang tua kan belum percaya ya, maksudnya kurang percaya sama yang online gitu ya. Nggak usah nanti jadi TKI ya, orang tua takutnya kan gitu ya. Ngapain kamu ke luar negeri? Jangan-jangan kamu dijerumuskan. Iya, takutnya kan gitu. Apalagi saya itu dari pesantren yang notabene itu lugu. Iya, lugu nggak pernah main ke. Iya, kamu nanti diperalat. Iya, takutnya gitu, apalagi anak pertama juga kan. Dan akhirnya ibumu bisa kamu bujuk rayu dan panjang itu ceritanya. Jadi akhirnya sampai mau. Pertanyaannya tadi berarti juara 1, 2, 3 itu hadiahnya keliling 3 negara. Iya. Dapat itu terus kamu bilang ke mama papamu, terus tidak diperbolehkan, kamu bujuk, akhirnya diperbolehkan. Iya, pihak sana ternyata ada yang masih saudara sama Pak RT saya, jadi masuk ke grup Pak RT gitu, Pak RT, Pak RW, iya, jadi kepala desa itu tahu saya menang lomba, dan akhirnya kalau kepala desa yang ngomong ke orang tua, kan percaya ya. Kan rumahmu Jombang. Iya. Terus ibumu Kalimantan. Iya. Terus yang adakan lomba itu kan di Jakarta. Ini RT yang mana? RT mana? Jadi panjang banget ya. RT yang mana yang satu grup dengan? Jadi itu salah satu dari panitia lombanya itu ternyata muridnya dari Bu RT. Oh, murid. Iya, jadi itu dulu ada muridnya Bu RT yang sekarang di Jakarta, dan kebetulan itu jadi panitianya gitu loh. Nggak tahu, kayaknya semesta emang menyuruh saya. Aku tak ngelundrung loh gitu loh. Semesta lain. Ini aku bulet istilahku iki. Padha mek iki koncone koncoku iki ponakanku. Wis iki bulet iki. Berarti ini tadi yang satu grup itu siapa yang satu grup itu? Ibunya mahasiswa yang jadi panitia? Yang jadi panitia itu pernah mondok di Jombang juga. Oh, yang jadi panitia pernah ada tamu bulet sih. Yang jadi panitia pernah mondok di Jombang. Terus anaknya ibu yang satu grup sana dengan siapa? Ibumu?
bukan ibu saya, kepala desa Oh, saya. kepala desamu. Jadi saya menang lomba itu yang ngasih tahu kepala desa juga. Sak desa. Iya. Waduh, kamu ini putri daerah. Semua tahu. Akhirnya kepala desa saya itu karena orang tua saya dua-duanya perantau kan, bilang ke bude saya. Terus bude saya itu ngeyakinin, iya. Cerita gitu. Iya. Terus akhirnya ditanyakan ke yang panitia itu, iya. yang benar-benar real ada orangnya yang kenal. Iya. Terus diperbolehkan. Iya. Dan terbukti benar. Benar, alhamdulillah. Kemana itu? Itu ke Thailand, ke Malaysia, dan ke Singapura. Ngapain? Liburan, paket liburan sama uang saku. Liburannya ngapain? Lihat jalan. Pattaya, lihat Pattaya. Ke Thailand ngapain? Lihat apa? Ke Thailand itu banyak. Pertama lihat yang Buddha tidur yang asli itu loh. Oke. Iya. Terus habis di sini ada di Batu itu yang mau naik ada persis di Thailand. Terus ke Taman Gajah Putih. Oke, ya. Lupa bahasanya, pokoknya itulah yang. Iya, pokok nggak gajah dudul ya. Iya. Itu sarung Bapak. Iya, sarung. Kan kok ngerti ya, repon dari nek itu sarung langsung kan. Ding. Terus ke Singapura ke mana? Singapura ini ke mana? Ke banyak tempat sih. Salah satunya yang saya bingung ya bahasa Inggrisnya lupa, tapi ke patung Singapura itu ya. Terus lebih ke keliling sih, diajak keliling gitu. Terus dikasih uang saku buat beli oleh-oleh. Uang saku itu juara 1, 2, 3 kan dapat uang saku semua sama liburan ya. Uang sakunya dikasih waktu di Tangerang. Jadi yang kebetulan dari Jawa Timur cuma saya, Bapak. Yang juara 1 kan anak UI, yang juara 2 itu anak Banten, Putri Kota Banten. Apa hubungan itu? Nah, itu uang sakunya sama kan? Oh iya, enggak, beda Bapak. Oh beda, kamu yang banyak? Enggak, saya kan juara 3. Yang saya juara 3 dapat 500.000 waktu itu. Oke. Yang juara 1-nya 1,5 juta, yang juara 2-nya 1 juta, tapi liburannya sama paketnya. Bisa beli apa 500.000? 500.000. Ya kamu kan masih kecil. Kamu kan masih umur berapa? 18 ya? Iya. 18. Ya banyak lah itu. Umur 19. 19. Paling kalau jilbab murah di sini daripada di sana. Murah kalau di jilbab. Saya seringnya tuh belinya di Thailand sih daripada apa? di Singapura sama di Malaysia. Kain. Beli apa? Kalau di Thailand itu beli tas itu juga di Thailand. Oh ini ya, beli oleh-oleh. Ya. Produknya banyak dari Anyaman. Banyak banget. Oke. Kalau dikeruskan berapa? Tas itu? Dikeruskan rupiah. Satu tas. 50.000. Sekitar 120. 150. Ya, banyak pilihannya. Kebetulan saya ngambil yang medium. Oke. Mumpung di luar negeri kan. Di luar negeri. Iya, mumpung. Enggak belum tentu kembali lagi ya. Iya. Ya semoga bismillah. Harus kembali dengan dengan negara yang berbeda. Jangan di situ lagi. Nanti kalau sudah punya uang banyak boleh umroh ke mana gitu, Eropa. Maksudnya dari Eropa kan itu kan lewat. Kamu kan pasti melewati. Lewat itu Turki sama mana? Yang paling kaya itu? Ya. Itu kan lihat dari bawah kan kelihatan. Transitnya di situ. Jadi umroh sih. Lapo ngomong no jalan-jalan. Ini soalnya dia habis jalan-jalan karena nulis. Jadi itu hadiah dari menulis puisi. Iya, menulis puisi. Kamu berarti fokusnya nulis puisi, cerpen, novel, makalah, artikel, atau buku undang-undang? Kalau saya sendiri tuh kan suka cerpen sama puisi, tapi lebih ke puisi sih sekarang. Fokus ke puisi sekarang? Fokus ke puisi. Berarti sudah menelurkan berapa buku? Sudah pernah membuat kumpulan buku puisi berapa? 3 buku. Oke. Buku Menyiasati Peluru di Kepala. Oh iya, 2 buku. 2 buku. Kamu kan pernah bergabung juga di ini, di waktu MAN itu? Iya. Saya juga MAN. Kita MAN ini. Tapi kamu gak percaya untuk prejengan ini ngono. Ada komunitas ini di MAN.
mulai situ akhirnya ikut itu. Ikut Arpel Book, arek pelahap buku. Aduh lawas sih Arpel Book. Aku arkam sih, arek kampung sini. Oke, itu terus kamu lanjutkan dan fokus di jurusan Sastra Indonesia itu. Iya. Tapi kamu di sini prestasimu juga banyak, juara 1 lomba nulis cerpen. Kan berarti kamu pinter juga nulis cerpen. Iya. Tapi fokusnya sekarang Ke puisi. puisi cerpennya. Kalau puisi kan lebih ke kayak mengungkapkan perasaan, mengungkapkan apa ya, hal-hal yang ingin disampaikan ya. Nah, kalau cerpen saya itu lebih fokus ke nilai teladan sih sebenarnya. Hah? Cocok guru PPKN. Iya, kayak teladan-teladan yang nggak disadari ya. Di cerpen kan orang pesan-pesan moral yang lebih kuat. Iya. Oke, kamu di Indonesia ya ini ya, juara 1. Wah, keren. Juara 3 lomba cipta puisi tingkat nasional diselenggarakan oleh Komunitas Pemuda Pen Indonesia itu yang tadi itu. Yeah. Juara 3 lomba puisi tingkat nasional diselenggarakan oleh Stiken Jaya Negara. Penyair terpilih di event bubar. Oh, eventnya buyar apa berlangsung ini kok bubar? Oh, buku bareng. Iya, kebetulan disingkat komunitasnya. Pesing hari-hari. Pesing, penuh singkatan. Penerbit Mandiri Jaya Subang. Oh, di Subang ya, penerbitnya. Juara 1 lomba cipta puisi buku kosong. Loh, kok bisa juara kamu? Nggak ngapa-ngapain? Oh, kan enggak, kosong ini. Itu nama komunitas. Oh iya. Saya cuma mengikuti eventnya. Sedih aku. Komunitas aneh-aneh hari. Yang menyelenggarakan komunitas buku kosong ini. Iya. Lomba itu. Oke. Juara 2 lomba cerpen antar mahasiswa se-ASEAN. Ini yang 2021 ya? Iya. Owner of Summer Spring Malang ID, parfum, ruangan, mobil dan loh, kok dodolan ae. Iya, Bapak. Saya mikirnya itu saya juga harus ada apa ya? Kamu memang di stop saya kan. Iya. Saya curiga kamu di pesantren itu Iya. memang di ini ya. Di pupuk apa ya? Di apa? Di pupuk ini apa? Diberi bekal untuk menjadi entrepreneur. Ya dulu saya waktu di pesantren jadi itu Bapak ketuanya koperasi kebetulan. Jiwa apa nih? Koperasi ini apa sih logo moto nih? Apa ya? Moto pegadaian. Mengatasi masalah dengan masalah. Jadi masalah tambah oke. Koperasi berarti. Terus muncul jiwa entrepreneurmu, akhirnya kamu punya usaha. Ini produknya kamu ambil dari mana? Dari Jakarta. Oke. Berjalan berapa? Baru-baru ini masih itu sih kayak 2 bulanan ini. Online. Menjanjikan apa enggak? Insya Allah menjanjikan. Masih jadi. Aku ikut jadi pegawaimu. Oke, menarik. Jangan saran saya walaupun nggak menjanjikan dilanjutkan aja. Itu sebagai bekal kamu berlatih. Karena usaha itu nggak mudah. Iya, saya pernah baca buku usahanya Riko Huang itu sebenarnya usaha itu cuma ini kok repetisi. Jadi kita otomatis nanti kalau udah kok gini aja ya nanti kita pasti ada pengembangannya. Nanti ketemu jalannya. Iya. Saya tuh punya kafe itu sudah berapa? 4 tahun. Saya nggak berharap punya untung, tapi punya manfaat. Beda loh, beruntung dan manfaat. Beda, tahu bedanya? Nah, oke. Jadi diselami aja. Berarti kesibukanmu sekarang itu kalau selain kuliah? Oh ya, selain kuliah itu kalau di UKMP sekarang saya jadi mentor pendamping puisi. Oke, terus apa lagi? Iya, habis itu kebetulan saya ikut komunitas Get Fit sih, Get Fit Community di Noyo itu lebih kayak olahraga sama pola makan sehat kayak gitu sih. Oke, terus apa lagi? Sudah. Ibu-ibu PKK gitu, arisan, RT, RW. Kebetulan Sudah sibuk itu ya? Iya, sudah full itu. Ada komunitas santriwati Tambak Beras itu? Ada. Oke, iya. Pertanyaan saya, ini penting ini. Kamu kan sekarang sudah jadi mahasiswa kan? Iya. Sudah menemukan sesuatu yang kamu harapkan ketika kamu kan biasa loh. Sebelum masuk kampus itu kan ekspektasi angan-angannya itu kan wah bisa gini-gini, wah biasa lah. Saya juga gitu. Lalu masuk, lalu sekarang
benar-benar berada di dalamnya, apa yang kamu rasakan? Menemukan sesuatu yang berbeda atau sesuai ekspektasi atau jauh lebih tinggi atau gimana? Kalau saya sendiri ya sebagai mahasiswa UM, khususnya Sasindo Sastra Indonesia itu ngerasa banyak hal yang saya temukan di sini. Soalnya kenapa? Di sini saya menemukan seperti salah satunya Profesor Wahyudi Siswanto. Itu yang memotivasi. Motivasi saya untuk untuk apa ya, lebih semangat buat menulis. Iya. Soalnya dulu kan waktu maba ya, ikut organisasi ini gitu. Dan kayak semangat saya nulis kurang. Tapi semenjak saya mengenal beliau, apalagi karena oh iya harusnya saya mengembangkan ini ya gitu. Jadi sudah menemukan apa ya, passion saya lagi gitu. Siap. Oh iya. Itu kan nggak mudah juga menemukan inspirasi yang wujud sosoknya saya itu jauh lebih gampang untuk diwujudkan. Fatma, saya mau ini, kalau yang nonton itu kan teman-teman mahasiswa juga, bahkan adik kelasmu lah, itu bukan banyak yang mau masuk sini juga bisa jadi nonton ini. Kasih motivasi, apa sih yang harus kalian lakukan seumuran kita gitu, seumuran kita, berarti aku gini seumuran arek sama ini harusnya ngapain? Seumuran Fatma itu apa yang harus menarik dilakukan? Buat adik-adik, apalagi kita yang masih umur 20-an, cari jati diri kalian. Jadi jangan pernah takut gagal, terus mencoba. Soalnya kenapa? Kita nggak pernah tahu bakat kita ada di mana. Jadi lakuin terus, nyari terus, lakuin terus. Lakukan terus. Pasti nanti bakal ketemu sendiri gitu. Apalagi buat yang nulis ya, kalau yang fokus nulis kan orang biasanya kan ikut lomba, sekali kayak nggak menang itu kayak putus asa. Padahal kalau menurut saya sendiri, menang itu bonus, gagal itu latihan. Jadi kita itu sudah menang sebenarnya ikut lomba. Soalnya kenapa? Kita itu menciptakan karya itu sendiri. Jadi secara nggak langsung kan kita udah mendapatkan sesuatu dari lomba tersebut, yaitu ya karya kita sendiri. Oke, keren. Kalau mau ikut lomba menang gampang. Ikut aja 100 kali pasti menang. Kalau sekali nggak mungkin, atau itu keajaiban. Baru lomba terus menang itu keajaiban. Tapi kalau kamu sudah berkali-kali, momennya ketemu nanti. Kapan harus menang itu ketemu. Oke, Fatma, seberapa bangga kamu terhadap UM? Saya bangga banget sih, kalau jujur bangga banget jadi mahasiswa UM. Karena kenapa? UM adalah kampus yang benar-benar dari dulu saya inginin gitu. Saya idam-idamkan masuk. Iya. Seberapa bangga kamu terhadap Departemen Sastra Indonesia? Jujur saya juga bangga banget karena di sini banyak banyak dari dosen, dari ilmu pengetahuan yang saya dapatkan itu lebih gitu. Ungkapan 3 kata, Sastra Indonesia keren boys, mantap. Keren boys. 1 kata, wow. Boys. Keren. Oh, aku mau kata malu boom. Fatma, terima kasih sudah ada di sini ya. Kita ngobrol, sebenarnya kurang waktunya. Harusnya 3 minggu ya. Enggak, kurang lah. Ternyata saya masih ngobrol apa kita ini? Masih ngobrol tentang buku, puisi dan jalan-jalan. Kita harusnya tahu bagaimana proses kreatif yang dilakukan oleh Fatma dan bagaimana supaya menciptakan karya jauh lebih keren dan menghasilkan buku-buku dan itu mungkin next kita akan ngobrol lagi. Terima kasih. Oke, teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Kenas-Kenes. Bikin boys gak sih jawabannya? Boys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.